Bab 19. Suami tampan dadakan. Arga membaringkan dirinya di atas ranjang sembari menatap langit-langit kamar. Tampak pria itu seperti begitu banyak yang dia pikirkan. Aku berharap kau berbeda dengan keluargamu. Semua keluargamu itu terlalu rakus akan harta. Aku tidak suka dengan wanita matre. Bukannya aku pelit atau tidak ingin membiayai keinginan wanita yang aku cintai. Tapi aku sudah trauma oleh kelakuan dia yang tidak pernah puas dengan yang namanya harta. Gumam Arga menarik nafas berat. Aku selalu berharap kau berbeda dengan wanita-wanita yang kebanyakan memandang seseorang dari materi. Batin Arga alias Rega. Perlahan kedua netra pria itu mulai terlelap. Keesokan harinya di rumah Jisha, terlihat wanita itu yang baru terbangun dari tidurnya. Jisha berusaha untuk turun dari atas. Ranjang dengan sedikit menyeret tubuhnya karena rasa sakit yang terasa nyeri pada arena kewanitaannya. Ini sakit sekali. Dia segumam. Jisha perlahan mulai berjalan ke kamar mandi dengan sedikit kerepotan akibat luka pada kekeknya. Setiba wanita itu di dalam kamar mandi, tampak bulir bening mulai berjatuhan dari kedua matanya. Jujur saja dia sangat sedih atas perlakuan suaminya kepadanya yang pergi begitu saja setelah pria itu membobol gawang pertahanannya. Iya, dia sadar diri bahwa dia adalah seorang istri yang harus memenuhi kebutuhan suaminya. Tapi bukan seperti ini yang dia harapkan. Di mana Arga membuat dia terlihat seperti wanita, murfohan yang tidak punya harga diri sama sekali. Membayangkan itu semua membuat hati Jisha terasa begitu sakit. Dia menangis sedih menumpahkan rasa sakit hati dalam kamar. Mandi sambil berendam dengan air hangat, berharap setelah itu kekeknya bisa terasa sedikit membaik dari rasa nyeri akibat laki-laki yang membuatnya menangis. Usai membersihkan tubuhnya Jisha, bersiap-siap untuk berangkat ke toko. Wanita itu tak menuju dapur untuk sarapan. Terlihat dia keluar cepat dari rumah sebelum kedua orang tuanya melihatnya dan akan menghentikan dia. Ternyata Jisha menjalankan mobilnya ke rumah suaminya untuk mencari pria itu di rumahnya. Meski hatinya terasa sakit akibat sikap suaminya yang meninggalkannya semalam begitu saja, tapi dia tetap mencari pria itu. Kenapa Mas Arga? Kenapa dia tidak berada di rumahnya ya? Gumam Jisha. Setelah itu Jisha kembali ke mobil karena ternyata rumah suaminya kosong. Dan Arga tidak ada di sana. Jisha melajukan mobilnya ke butik. Di lain sisi, terlihat Arga yang sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Karena hari ini dia ada meeting penting yang tidak bisa dia lewatkan. Setelah bersiap dengan jas yang begitu rapih, dan celana berbahan kain juga sepatu yang mengkilat. Tak lupa dengan rambut yang ditata rapi membuat Arga sangat tampan. Dan pasti saat Jisha bertemu dengan dirinya, yang sekarang, Jisha juga tidak akan percaya jika pria itu adalah suaminya yang sering bersamanya dalam satu kamar. Jisha memang sudah melihat wajah asli suaminya, tapi wanita itu tidak pernah melihat rambut suaminya yang ditata rapih dengan penampilan yang sangat perfect dan terlihat benar-benar seperti malaikat. Pasti jika wanita itu melihat penampilan suaminya yang sekarang, dia pasti akan merasa minder jika ingin bergandeng dengan laki-laki itu. Jisha memang gadis yang cantik, tapi jika Jisha dibandingkan dengan dia bahkan berlipat jauh lebih cantik daripada Jisha. Apalagi dia yang sangat perfect dari segi penampilan. Tentu saja kedua wanita itu sangat terlihat jauh berbeda dari segi kecantikan. Tapi entah mengapa kesederhanaan yang dimiliki, Jisha dengan wajah yang imut dan manis membuat Arga jatuh dalam pesona wanita sederhana itu. Sehingga dia rela membuang-buang waktunya yang super sibuk di perusahaan menjadi seorang satpam hanya untuk bisa mengenali Jisha lebih dalam. Tapi siapa yang menduga ternyata keberuntungan berpihak kepadanya. Saat di tengah-tengah kacaunya pernikahan wanita itu yang disebabkan olehnya sendiri, wanita itu malah datang ke arahnya dan meminta untuk dia menikahi Jisha yang membuat semua yang sudah dia rencanakan menjadi lebih mudah. Rega, kau tidak sarapan, cu? Oma sudah menyiapkan sarapan untukmu, kata Oma Pramusita dengan senyuman penuh arti. Arga menatap curiga pada senyuman omanya itu. Apalagi yang sudah Oma berikan ke sarapan Rega, Oma? Tanya pria itu penuh curiga. Ayolah anak muda, jangan sering berprasangka buruk kepada omamu yang cantik ini. Mencoba untuk menutupi sesuatu dari cucunya. Tidak, Oma. Rega ingin segera pergi, karena sebentar lagi ada rapat penting di kantor. Tolak Arga yang tahu pasti omanya sudah menyiapkan sarapan yang aneh-aneh. Jangan menolak Oma, Rega. Tegas wanita itu menatap tajam ke arah cucunya. Arga memutar bola mata malas. Apa sih, Oma? Kesalnya. Sebentar. Oma Pramusita masuk ke dalam dapur dan mengambil secangkir minuman yang sudah dia sediakannya dan kemudian kembali kepada cucunya lagi. Ini diminum dulu.
Arga yang malas meladeni omanya yang super duper cerewet, akhirnya menuruti saja keinginan omanya itu. Baru saja ia meminum sedikit, pria itu langsung memuntahkan minuman tersebut yang membuat Oma Pramusita kesal. Oma apaan sih? Apa Oma mau membunuh Rega? Itu minuman apaan lagi? Kok rasanya aneh banget? Rega berdecak dibuat benar-benar kesal oleh omanya. Para pelayan yang melihat tingkah Oma dan cucu itu langsung menahan tawanya. Arga menatap tajam ke arah pelayan. Kalian menertawakan saya. Apa kalian mau dipecat? Oma Pramusita langsung menarik kuping cucunya yang membuat harga diri Arga anjlok seketika di depan para pelayan. Enak saja mau pecat-pecat pelayan Oma. Jangan samakan mansion ini seperti kantor kamu. Yang bisa kau berbuat, sesuka hati memecat karyawan meski hanya karena kesalahan sepele. Omel Oma Pramusita yang tahu sikap buruk cucunya. Ia Rega alias Arga terkenal dengan sikap bengisnya di kantor dan di dunia bisnis yang suka melakukan sewenang-wenang. Bahkan pria itu tak segan-segan memutuskan kerjasama di antara perusahaannya dan juga perusahaan yang bersangkutan jika dia tidak suka dengan pemilik perusahaan tersebut. Arga juga tidak pernah peduli dengan royalti perjanjian, kontrak kerjasama kalau dia memang sudah muak dengan orang yang bersangkutan. Makanya dalam dunia bisnis, tidak ada yang berani menyinggung Rega Arga Pramana. Karena semua orang tahu dengan sikapnya yang suka berbuat, sesuka hati tanpa peduli dengan kebangkrutan oleh sebuah perusahaan atas tindakannya. Terserah Oma, Rega mau berangkat ke kantor. Pria itu ingin melangkah pergi tapi lagi-lagi Oma Pramusita menahannya. Apalagi sih Oma sayang, Arga benar-benar dibuat gemes oleh omanya. Habisin ini dulu. Titah Oma Pramusita. Tapi itu pahit banget Oma, seperti racun. Ini bukan racun cucuku. Ini obat agar kau bisa kuat di atas ranjang. Siapa tahu saja tongkatmu letoi saat sedang berhadapan dengan gawang pemusnah. Ujar Oma Pramusita ceplas-ceplos membuat Arga melebarkan kedua matanya. Ramuan tersebut yang sudah terlanjur ia terminum sedikit. Tapi tentu saja ia tidak bisa memuntahkannya. Ia Oma Pramusita ternyata juga tahu apa yang dilakukan oleh cucunya itu. Bahkan Oma Pramusita sering menyuruh Arga untuk mengajak istrinya datang ke mansion. Tapi pria itu selalu menolak dan berkata dia belum siap untuk menunjukkan jati dirinya kepada Jisha. Dengan perasaan dongkol Arga akhirnya berangkat ke kantor akibat ulah omanya. Setibanya di kantor ternyata Arga memarahi semua karyawannya karena terlambat mempersiapkan meeting. Usai rapat Arga masih terus marah-marah dan melangkah masuk ke dalam ruangannya. Dia bahkan mengskorsing 2 karyawan yang dia anggap penyebab terlambatnya rapat. Seperti itulah tingkah laku buruk yang melekat dalam diri Arga saat dia sedang marah. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan dari luar pintu ruangan Arga. Tok, tok, tok. Untuk yang kedua kalinya pintu itu kembali diketuk. Tapi karena Arga yang sedang dalam emosi berat, dia tidak peduli pada ketukan pintu itu. Karena dia tahu karyawan tidak akan ada yang berani masuk ke dalam ruangannya tanpa seizin darinya. Akhirnya seseorang yang mengetuk pintu itu masuk ke dalam meski tanpa izin si pemilik. Arga yang geram karena seseorang berani masuk ke dalam ruangannya tanpa izin, langsung melayangkan sebuah berkas keras dan tepat mengenai dahi si wanita yang berdiri di ambang pintu. Argh! Wanita itu berteriak kesakitan dan langsung memegang dahinya. Jisha! Kaget Arga saat suara wanita yang terkena lemparannya. Itu mirip dengan suara istrinya. Bab 20. Arga buru-buru melepas tangannya dari dagu istrinya saat mendengar wanita itu meringis kesakitan. Sikap bengis yang berada dalam diri Arga membuat laki-laki itu tanpa sadar menyakiti istrinya sendiri. Ada rasa bersalah dari dalam dirinya, tapi trauma akan masa lalunya yang membuat dia sangat membenci wanita matre. Akhirnya dia mengabaikan Jisha yang tampak sedih atas kekasarannya barusan. Arga bangun dari baringnya kemudian masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah itu, Arga keluar dari kamar mandi memakai pakaian santai yang pria itu. Simpan di kamar istrinya dan pergi begitu saja meninggalkan Jisha tanpa pamit kepada wanita itu. Jisha meneteskan air mata saat melihat punggung suaminya yang pergi begitu saja, meninggalkan dirinya sendirian di kamar. Pria itu bahkan tidak memakai penyamaran yang biasa dia pakai saat keluar dari kamar istrinya. Beruntung sekarang sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Jadi kepergian Arga tidak ada yang menyadarinya karena semua orang sedang terlelap masing-masing dalam kamar mereka. Semua laki-laki sama saja, habis manis sepah dibuang. Sama sepertimu, Mas. Setelah kau mengambil mahkotaku, kau pergi begitu saja, bahkan tanpa pamit. Gumam Jisha, terdengar isak tangis dari bibirnya dengan perasaan sedih mendalam. Arga ternyata pulang ke mansionnya dengan wajah yang terlihat gabut. Rega, kenapa kamu pulang malam-malam begini, cu?
Tanya Pramusita kepada cucu kesayangannya. Tidak ada apa-apa. Oma, Rega ngantuk. Rega mau tidur dulu. Oma, jawab Arga tersenyum. Paksa dan langsung berjalan naik ke lantai atas dengan wajah yang tampak banyak masalah. Ada apa lagi dengan anak itu? Gumam Pramusita menggeleng. Iya, Arga adalah Rega Arga Pramana, cucu kepada Pramusita. Dia sangat membenci wanita yang matre, sehingga dia mendekati Jisya dengan menyambar menjadi seorang satpam kompleks. Sebenarnya Arga sudah lama mengenali Jisya, jauh sebelum dia bekerja sebagai satpam di kompleks elite tempat tinggal wanita itu. Arga mengenali Jisya sudah 4 tahun yang lalu, di mana pada waktu itu dia terlibat dalam sebuah kecelakaan. Flashback, 4 tahun yang lalu. Apa sebegitu nikmatnya berada di bawah Feral, sehingga kau tidak menyadari akan kehadiranku? Tanya Arga yang berdiri di ambang pintu dan bersedekap dada sembari menyandarkan bokongnya di mulut pintu, menatap jijik kepada kekasihnya yang mend. Sah kenikmatan di bawah kukungan Feral. Dia yang sedang bermain gila dengan Feral, sahabat Arga sendiri. Terkejut bukan kepalang dan buru-buru, mendorong tubuh Feral yang berada di atas tubuhnya saat Arga memergokinya berselingkuh, bahkan bermain panas. Kenapa berhenti? Dilanjutkan saja, ujar Arga. Kakau hanya salah paham, Rega. Dia dibanjiri keringat dingin dan berusaha menutupi tubuh polsnya pakai selimut. Feral dengan santai turun dari Air Panjang, mengambil box 3R dan memakai box 3R tersebut di depan Arga. Feral juga mengambil sebatang rokok di atas meja, kemudian meletakkan di atas Big Beer-nya dan mendekati Arga meminta sahabatnya untuk membakar rokok tersebut. Arga dengan santai membakar rokok Feral yang membuat dia kaget, berpikir apa sebenarnya yang terjadi, kenapa Arga tidak marah kepada sahabatnya itu. Sudah tidak enak seperti kekasihmu itu udah jebol. Santai Feral menghembus asap rokoknya dan keluar dari kamar. Mendengar ucapan Feral tadi membuat dia bingung apa maksudnya. Apa maksud semua ini? Apa kalian berdua sengaja menjebakku? Tanya dia berwajah pias. Seminggu sebelum kejadian. Rega, aku melihat kekasihmu sering berjalan bersama laki-laki lain. Dan bukan pertama kali aku melihat itu, bahkan sudah berkali-kali. Aku juga pernah melihat dia keluar dari hotel bersama seorang pria yang wajahnya itu lain dari yang sebelum-sebelumnya. Sepertinya dia memang sering keluar bersama beberapa laki-laki lainnya. Keita. Feral memberitahukan kepada sahabatnya tentang apa yang sering dia lihat dari kekasih. Sahabat, dia. Apa maksudmu, Feral? Tanya Rega tertarik dengan pembahasan Feral barusan. Aku juga tidak yakin, tapi sepertinya dia selingkuh di belakangmu, jawabnya santai. Apa kau punya bukti yang kuat untuk perkataanmu itu? Tanya Rega lagi karena pria itu memang sangat mencintai dia dan akan sulit baginya untuk mempercayai ucapan Feral begitu saja. Padahal Rega sangat tahu kalau sahabatnya tidak pernah berbohong. Aku bisa menggodanya untuk membuktikan ucapanku kepada Rega. Rega terlihat diam seperti sedang menimbang-nimbang ucapan sahabatnya itu. Rega tahu jika Feral tidak mungkin membohonginya, meski sahabatnya itu terkenal dengan sikap Casanova. Tapi sampai hari ini pria itu belum pernah membohonginya meski hanya sekali. Sebelum membuat jebakan kepada dia, Rega memutuskan untuk mencari tahu semua yang pernah dilakukan oleh kekasihnya itu di belakangnya. Dan betapa kagetnya pria itu saat dia mengetahui satu fakta, di mana kekasihnya itu sering tidur dengan pria-pria kaya untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Padahal dia sama sekali tidak kekurangan uang dari Rega, karena pria itu tidak pernah pelit kepadanya. Bahkan jumlah pemakaian uang yang sering digunakan oleh dia setiap hari dari kartu Rega itu sangat cukup fantastis. Tapi pria itu tidak mempermasalahkannya karena dia memang sangat mencintai dia dan dia tidak mempermasalahkan soal uang. Tapi siapa yang menduga kalau wanita yang dicintainya itu hanyalah seorang wanita murahan yang gila harta dan tidak pernah puas dengan semua yang Rega berikan padanya. Akhirnya Rega membuat jebakan bersama Feral agar Rega bisa memutuskan hubungannya dengan bukti yang sangat jelas supaya dia tidak bisa mengelak lagi dan mengatakan itu hanya tuduhan. Kembali ke apartemen Feral. Tidak, semua itu tidak benar, Rega. Dengarkan aku dulu. Dia berusaha berdiri dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Stop! Jangan menyentuhku, aku jijik dengan perempuan sepertimu. Dasar perempuan rakus harta, sehingga tubuhmu pun kau jadikan ladang pencarian uang untuk memuaskan jiwa matremu. Sinis Rega jijik. Arga langsung pergi dari apartemen temannya itu, tak peduli dengan teriakan dia yang memanggilnya. Di jalanan, Arga membawa mobil dengan kelajuan penuh, karena merasa sakit hati atas perlakuan wanita yang sudah benar-benar dia cintai. Padahal Arga sudah merencanakan untuk melamar kekasihnya itu.
Tapi siapa yang menduga, dia malah menemukan satu fakta yang sangat menyakitkan baginya.